Kabar Cahaya Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para pemerhati roja dimanapun antum berada di kesempatan malam hari ini. Tentunya di malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan karunia-Nya untuk kita semuanya hingga menjelang esok pagi. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insyaallah sebagaimana biasanya kajian akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah hafizallahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini beliau akan membahas tentang tanda orang munafik. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat hubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat di nomor yang sama di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. طيب جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwas sekalian, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal menguatkan hati kita, menunjuki kita ke jalan yang benar, terutama menghadapi fitnah, godaan, syahwat maupun syubhat. Kadang orang sudah belajar, kadang orang sudah beriman, akan tetapi goyah menghadapi pemikiran atau ajakan hawa nafsu, sehingga perlu seorang selalu minta kepada Allah agar diperkuat imannya, diperbaharui keimanan dan kekuatan hatinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ats-thawb. Sungguhnya iman di hati kalian bisa usang seperti baju yang lama dipakai. Fas'alullaha an yujaddida imanakum, maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian, artinya menguatkan. Dulu para salaf, mereka saling mengingatkan, mereka mengatakan, ta'alau nu'minu sa'atan, ayo kita beriman sejenak. Maka sebagian mereka mengatakan, awalasna bimu'minin, bukankah kita sudah beriman? Qala bala walakin nadhkurullaha fanazdadu imana. Iya, kita ingin mengingat Allah agar kita bisa beriman tambah kuat. Kadang kita betul-betul membutuhkan itu. Ketika membaca kitab para ulama, mengerti bagaimana keteladanan para salaf, kita baru tahu bahwa ternyata dulu pernah kita yakini itu, akan tapi justru karena berubah-ubah kondisi, lingkungan, komunitas, kadang kita goyah. Maka kita minta kepada Allah agar kita bisa kokoh dalam kondisi sunnah, kondisi istiqamah. Kalau seandainya dulu di zaman sahabat dan di zaman
para ulama abad ketiga. Ya, artinya abad ketiga itu sudah sekitar 300-an atau sebelum itu. Zaman sudah banyak berubah. Orang sudah tidak kenal sunnah atau pengetahuan sudah banyak melemah. Pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu bihi illa 'amiltu bih. Inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Tidaklah aku mengetahui Nabi SAW mengerjakan satu sunnah kecuali aku akan lakukan. Aku khawatir jika aku tinggalkan satu saja sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW, aku bisa sesat. Ini perkataan siapa? Abu Bakar radhiyallahu an, orang paling dicinta oleh Nabi SAW, calon penghuni surga, tidak berani menyelisihi sunnah Nabi SAW. Komentar seorang ulama di abad ketiga atau bahkan di abad keempat, Ibnu Battah Al-Ukburi dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah, beliau wafat tahun 387 Hijriah, berarti ulama yang hidup di abad keempat. Beliau ketika menukil perkataan Abu Bakar, beliau mengatakan, "Unzur ya ikhwani as-siddiqul akbar." Lihat wahai saudaraku, bagaimana as-siddiqul akbar Abu Bakar radhiyallahu anhu yatakhawwafu ala nafsihi in taraka syai'an min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam an yazigh. Dia khawatir kalau dia tinggalkan sunnah nabinya meskipun satu saja, sesat dia. Fakaifa beliau mengatakan, "Fama baluna an ya'tiya fi zaman." Bagaimana kondisi kita ketika kita sudah tiba pada sebuah zaman, adha ahluhu yastahzi'una binabiyihim, ketika para penghuninya mulai menjelek-jelekkan, menghina nabinya, wa awamirihi, dan perintah-perintahnya, wa yatabahawna bimukhalafatihi, bahkan mereka bangga ketika menyelisihi sunnahnya, menyelisihi sunnah Nabi SAW, bangga sekali. Ya, yang nampak, apalagi yang tidak nampak. Ya, bahkan yastahzi'una bisunnatihi, mereka mungkin menghina sekali ajaran Nabi SAW. Maka kita kalau seandainya bandingkan di abad keempat sudah seperti itu. Ketika Ibnu Battah Al-Ukburi mengatakan perubahan orang, sudah banyak yang mulai menghina Nabi SAW, tidak suka dengan sunnahnya, bahkan bangga ketika menyelisihi, entah dengan faktor dan alasan apapun, entah karena hobi atau karena kepentingan atau karena memang kefanatikan. Na'udzubillah dari setiap yang membuat kita jauh dari sunnah Nabi SAW. Maka kita ingin selalu akrab dengan hadis agar ancaman-ancaman itu dijauhkan oleh Allah dari kita dan kita didekatkan dengan jalur yang benar, hadis Nabi SAW. Ikhwas sekalian, ada dua hadis yang menunjukkan tentang tanda munafik. Setelah itu akan ada pembahasan lain, akan tetapi kita jadikan tema di malam hari ini memang dua hadis pertama yang menjadi ancaman sebenarnya. Al-munafiq, orang yang munafik. Para ulama membagi ada dua tingkatan ya, dan munafik ini secara umum adalah orang bermuka dua kalau kita artikan. Yang ini beda, ini beda. Beda yang disimpan dalam hati, beda yang disebutkan dalam penampilan. Kemudian semua sepakat, munafik bukan pujian. Kalau orang bilang kamu munafik, kamu, ini sudah jelas, ini adalah celaan. Tidak mungkin, Masya Allah, selamat Anda dinobatkan menjadi seorang munafik yang sejati. Ini penghinaan yang habis-habisan ya. Tetapi munafik ini di dalam syariat kalau sampai berkaitan dengan keimanan, karena para ulama bagi dua, ada nifaq i'tiqadi, nifaq atau kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran, tetapi penampilannya menunjukkan keimanan. Ini yang disebut dalam Al-Quran surat An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik dia akan berada di kerak neraka, dan mereka lebih parah dari orang-orang kafir, karena pembagiannya cuma 3 dalam Al-Quran itu ya, yang pertama beriman, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Dan para
orang munafikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW tahu mereka. Bahkan nama-nama itu diberitahukan kepada sahabat yang sampai pandai menyimpan rahasia, dijuluki sebagai sahibus sir, orang yang menyimpan rahasia Nabi SAW, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Nabi SAW tahu nama-nama mereka di Madinah, sampai Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah radhiyallahu anhum ajma'in, apakah Nabi SAW sammani dhimnal munafiqin, apakah aku disebutkan termasuk orang munafikin yang disebut Nabi SAW. Jadi Umar bin Khattab ini takut sekali kalau beliau termasuk atau terjangkit penyakit nifaq. Bahkan ada sebuah perkataan seorang tabi'in mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna ala nafsihi nifaq. Aku mendapatkan atau pernah ketemu 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata masing-masing mereka takut akan menjadi orang munafik. Ini Umar bin Khattab calon penghuni surga, mertua Rasul SAW, sudah dijanjiin punya istana, kemudian meninggal syahid, tapi beliau ternyata khawatir, jangan-jangan aku termasuk orang munafikin. Orang yang tahu iman dan tahu bahaya kemunafikan, dia akan takut dengan bahaya satu ini. Tetapi masalahnya keimanan kita ini lemah, sehingga kita merasa dalam hati ini aman-aman aja. Kalau ada 10 orang munafik, aman. Insya Allah kita nggak termasuk mereka. Ini sebenarnya kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik, ya. Khawatirnya kita termasuk salah satu dari orang yang terjangkit penyakit itu, tapi kita tidak sadar. Nah, ini nifak yang pertama, na'udzubillah, nifak i'tiqadi. Kemudian yang kedua, nifak amali. Ya, kemunafikan yang diperagakan dalam bentuk perbuatan saja, tidak sampai diyakini. Contohnya, ada orang yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, ya, kalau berbicara dia berdusta dan seterusnya. Nah, orang ini tidak sampai kufur, tidak sampai dia keluar dari Islam, akan tetapi tetap bahaya. Nanti kita akan pelajari, mereka ini punya label atau punya jatah bagian dari sifat itu. Semakin banyak jatah itu, maka semakin profesional kemunafikannya. Dan subhanallah, yang seperti ini tidak dihiraukan atau diabaikan oleh orang-orang. Padahal ini jelas-jelas dan semua orang tahu bahwa ini adalah sifat yang tercela sekali. Baik, ikhwah sekalian, di hadis ini yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan peringatan keras. Jangan berlaku seperti ini. Mungkin hadis kedua lebih familiar, kita sering dengar, tetapi kita awali dengan hadis pertama. Hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayatul imani hubbul ansar. Tanda orang beriman adalah mereka cinta dengan kaum Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan tanda orang munafik, sifat itu ada pada kebencian terhadap para sahabat dari kaum Ansar. Ini disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama sahih, karena disahihkan oleh As-Suyuti rahimahullah. Kemudian ada tulisan di situ hamim, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qaf itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian ada tulisan nun di situ, itu artinya disebutkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini berkaitan dengan keistimewaan orang Ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda keimanan adalah mencintai orang Ansar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak akan ada yang mencintai mereka kecuali orang beriman, dan tidak akan ada yang membenci mereka kecuali orang munafiqin. Faman ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah akan cintai dia. Barang siapa yang benci mereka, maka Allah akan benci kepada dia. Orang Ansar adalah orang yang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersilahkan rumah mereka, jiwa dan jasad serta semua yang mereka miliki untuk membela agama Allah. Ketika Nabi SAW diusir, ternyata mereka yang membuka tangan lebar-lebar, silahkan datang. Sampai saat ini Madinah diberikan julukan Darul Hijrah, tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan. Sampai ada sebuah syariat
dalam Islam, orang berhijrah tidak boleh lagi kembali ke tempat asalnya. Ya, tidak boleh kembali ke tempat asal. Orang-orang Quraisy ketika mereka pindah ke Madinah, sudah hijrah, kemudian mereka kangen dengan keluarganya di Mekah, silahkan datang untuk mengunjungi, tetapi tidak boleh lama-lama. Mereka harus balik lagi ke Madinah. Kalau mereka pindah ke Mekah, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau hijrah ya. Ini kalau hijrah. Kalau zaman sekarang ada penduduk Mekah, penduduk Madinah, penduduk Jeddah, itu urusan lain. Karena hijrah juga sudah tidak ada sejak Mekah dijadikan negeri Islam. Akan tetapi pembicaraannya ketika orang-orang yang sudah hijrah ke Madinah, maka tidak boleh lagi mereka balik ke Mekah. Sampai ada sebuah hadis yang menyatakan mukthul muhajiri ba'da qada'i nusukihi thalatha. Orang yang pernah hijrah ke Madinah dari penduduk Makkah, kemudian mereka hajian. Setelah selesai hajiannya, kalau dia mau tinggal di Mekah untuk melihat kenangan-kenangan keluarganya dan seterusnya, 3 hari. Setelah itu pulang. Ya. Ini menunjukkan bahwa Durul Ansar atau kampungnya orang Ansar merupakan tempat yang istimewa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau satu saat melihat sebagian kaum Ansar, maka beliau mengatakan, wallahi innakum la ahabbun nasi ilai. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW melihat orang Ansar, lalu beliau mengatakan, demi Allah, kalian adalah orang yang paling aku sukai. Allah menyatakan, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang yang telah menempati Madinah sebelum itu dan mereka telah beriman kepada Allah juga, mereka cinta, suka dengan kaum muhajirin yang hijrah datang ke tempat mereka. Dan mereka tidak merasa mengganjal sama sekali untuk membantu saudara mereka. Bahkan mereka sering ithar, memprioritaskan saudaranya daripada mereka. Tidak ada perjuangan yang lebih kelihatan pengorbanannya daripada para sahabat di antara mereka, dan untuk menunjukkan, membuktikan keimanan. Ketika Nabi SAW mempersaudarakan para sahabat, salah satu bentuk pengorbanan yang tidak bisa diukur, Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf seorang saudagar kaya yang ada di Madinah, di Mekah, kemudian hartanya banyak. Ketika keluar, dalam beberapa riwayat referensi sejarah, beliau keluar dihadang oleh orang-orang Quraisy Mekah, menghalangi beliau untuk hijrah. Kata Abdurrahman bin Auf, antum pengen uang-uang saya, ambil semuanya, saya enggak butuh, tapi jangan halangi saya hijrah. Dibiarkan, lepas. Beliau datang ke Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku punya 2 kebun, silahkan satu untukku, satu untukmu. Aku punya 2 istri, lihat di antara 2 ini mana yang lebih engkau sukai, aku akan ceraikan kalau sudah selesai iddahnya, silahkan dinikahi. Kurang apa pengorbanan seperti ini? Lebih dekat daripada seorang saudara kandung. Sampai istri ditawarkan, kira-kira kita tidak bakal untuk menyerahkan kepada saudara kandung sendiri. Bagaimana di antara mereka lapang dadanya untuk membela kaum muhajirin. Luar biasa. Dan secara umum Allah Azza wa Jal gandeng mereka dengan muhajirin dan ansar, ya, dalam pembelaan Islam. Ketika awal masuk Islam, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina attaba'uuhum bi ihsan. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan juga orang-orang yang selalu mengikuti mereka dengan kebaikan. Artinya muhajirin dan ansar selalu disebutkan bersama. Kemudian laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah. Allah telah menerima taubat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muhajirin dan ansar yang mengikuti Nabi itu dalam keadaan susah sekali. Betul, ini merupakan keistimewaan untuk orang-orang ansar, dan mereka secara umum masuk dalam kategori sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang berjasa menyampaikan syariat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam,
Lalu yang menyampaikan kepada orang setelahnya adalah para sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian turun-temurun sampai saat ini kita menikmati Islam ini dengan jernih. Jasa pertama para sahabat. Otomatis ketika musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam, bagaimana cara mereka? Kalau mereka katakan Islam ini bobrok, jelek, terbelakang, ini sudah dilakukan. Mereka sudah lakukan itu. Dengan cara yang kasar, dengan cara yang halus, semuanya sudah dikerjakan. Tetapi memang realitanya orang Islam kalau dihina Islamnya marah mereka. Tapi mereka pakai cara, skenario bagaimana caranya agar Islam, orang-orang Islam tidak nyadar. Maka dihantamlah dari sisi para sahabat Nabi SAW. Dijelekkan mereka, dirusak namanya, kemudian biografi-biografi disalahkan di sejarah. Uthman, orang yang nepotisme. Kemudian Abu Hurairah, orang yang bodoh, tidak paham fikih, hanya paham atau hafal hadis aja. Kemudian beberapa sahabat yang rindu kekuasaan sampai terjadi fitnah, peperangan, dan seterusnya. Artinya ini merupakan tanda kemunafikan juga. Sampai ada seorang ulama di abad ketiga, namanya Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, meninggal tahun 264 Hijriah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kalau kamu lihat ada seseorang yang berani mencela satu orang saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dia adalah orang yang zindiq. Zindiq itu munafik. Wa dzalika anna al-Qur'ana 'indana haqq was sunnata 'indana haqq. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis adalah sebuah kebenaran. Wa innama adda ilaina al-kitab was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyampaikan ke kita hadis maupun Al-Quran adalah para sahabat. Wa innama aradu an yajrahu syuhudana liyubtilu al-kitab was sunnah. Mereka orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, ingin mencela para sahabat, tujuannya untuk menolak Al-Quran dan hadis. Fal jarhu bihim aula fahum zanadiqah. Maka mencela mereka lebih utama, dan mereka adalah orang-orang munafikin. Artinya ini para ulama sadar ketika sebagian orang-orang dan musuh Islam berusaha untuk mencari-cari orientalis mereka yang berusaha mengkaburkan sejarah, mengatakan hadis ini tidak pernah dituliskan di zaman Nabi SAW, baru ditulis karena ada kepentingan politik di zaman dinasti Bani Umayyah. Ini ada orang Islam mungkin kalau dia tidak bisa mencari referensi yang tepat, sampai mengatakan kita perlu belajar dari semuanya biar adil, jangan di Arab saja, kita datang ke Barat biar tahu bagaimana sejarah Islam sebenarnya. Akhirnya sumbernya sumber Barat. Lalu dia dapatkan pelajaran Islam dari orientalis. Lalu dia mengatakan seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Hati-hati sekali. Ya. Kalau kita mendengar ada seorang yang mencela para sahabat, nah hati-hati. Tandanya kelihatan. Ya. Maka Nabi SAW jauh-jauh hari mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela para sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, seandainya seorang di antara kalian menyumbangkan emas sebesar gunung Uhud, tidak bakal bisa dibandingkan dengan amalnya para sahabatku atau setengah dari amal mereka. Ini sebagian ulama mengatakan sebab hadis ini ketika Khalid bin Walid ribut sama seorang sahabat yang senior. Maka Nabi SAW menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu celah sahabatku. Maksudnya sahabat seniorku. Khalid bin Walid masuk Islamnya belakangan. Kalau seandainya, ini kata Ibnu Hazm kalau tidak salah, beliau mengatakan ini perbandingan antara sahabat. Kalau tidak salah ini ya, berkata Ibnu Hazm. Ini perbandingan antara para sahabat dengan sahabat. Lalu bagaimana dengan orang-orang setelah para sahabat dibandingkan dengan mereka? Tak kebanding sama sekali. Maka hadis ini menjadi pengingat
ketika orang juga perlu mempelajari dan mengenal orang-orang paling berjasa dan pantas dijadikan idola. Dan yang penting dalam pelajaran ini bahwa orang ketika ingin beribadah maka kita ingin meneladani contoh pemahaman dalam dalil-dalil yang benar. Dalilnya benar, tetapi ketika pemahaman itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar seperti pemahaman para sahabat, ini yang sering membuat orang tersesat. Kita tahu kisah dan sejarah orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak pemerintah. Siapa yang pertama diberontak itu? Yang pertama diberontak terang-terangan sampai punya pasukan, sampai terjadi peperangan zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau khalifah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan dia Habib karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian calon penghuni surga dan sudah dibaiat oleh seluruh kaum muslimin. Siapa yang memusuhi? Yang memusuhi adalah orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Mereka bukan sahabat Nabi satu orang pun. Kemudian mereka memiliki syubhat. Pada saat mereka memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Mereka menyendiri di kampung namanya Harura. Sampai disebutkan orang-orang yang bergabung dengan mereka dengan nama Haruri. Karena mereka tinggal di daerah Harura yang bergabung dengan orang-orang Khawarij itu. Ketika bertemu dengan Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan, aku datang sebagai perwakilan sahabat Nabi SAW. Ji'tukum min ashabi Rasulullah SAW. Alaihim yanzilul Quran. Wahum a'lamu bita'wilihi minkum. Walaysa fikum minhum ahad. Aku datang sebagai perwakilan para sahabat Nabi SAW. Mereka menyaksikan Al-Quran diturunkan. Dan mereka lebih paham terhadap Al-Quran daripada kalian. Dan di antara kalian tidak ada satupun sahabat Nabi SAW. Nah, ini di antara sebab pertama kenapa orang bisa sesat. Memahami Al-Quran. Tapi pemahamannya tidak terukur. Nah, apa yang mereka jadikan alasan? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ini betul ayatnya, tetapi mereka memahaminya bagaimana sampai yang diperangi Ali. Kalau di zaman Ali radhiyallahu an masih banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka memahami sendiri, tidak mau mengikuti perkataan para ulama Ahlus Sunnah, lalu mereka menyalahkan dan mengkafirkan. Maka di zaman yang banyak orang tidak paham agama ini, tidak paham sunnah ini, lebih wajar. Dan kuncinya gampang. Kuncinya agar kita memahami dalil dengan arahan para ulama salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kaidah penting yang disebutkan oleh beberapa ulama, perbedaan Ahlus Sunnah dari orang lain. Kalau sekte lain mengatakan kita berpaham Al-Quran dan Sunnah, tetapi Ahlus Sunnah memiliki satu poin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Ini tidak didapatkan oleh selain Ahlus Sunnah. Meskipun mereka mengaku Ahlus Sunnah. Kalau masih tidak mengikuti paham ini, kita khawatir bahwa kesesatan itu banyak. Baik. Ini hadis yang pertama, kita katakan sebagai pembuka dan menjadi contoh yang real tentang orang munafikin. Dan semoga kita cinta kepada para sahabat Nabi SAW, kita mengenal nama mereka. Alangkah indah sebuah perkataan dari ahli hadis. Dia mengatakan dengan bangga, Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla mengaruniai aku anak laki-laki yang banyak, dan aku namain mereka dengan nama 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, kemudian Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Coba kalau kita disuruh untuk mengulangi itu, 10 orang pertama yang masuk surga, yang dijanjikan masuk surga. Apal kita? Kalau kita diminta untuk menghafalkan nama pemain bola, ya, mau yang lokal, mau yang di sana jauh, atau yang dari jauh dimasukkan yang dekat, ya, mungkin sebagian orang sampai hafal. Oh, ini fulan,
Sampai ini sampai mungkin dipajang tembok, bajunya diberikan kepada anaknya. Loyalitas kita kepada tokoh-tokoh yang betul-betul berjasa kurang. Ya, yang sering kita perdebatkan nama para ulama. Nama Imam Syafi'i siapa? Nama Imam Malik siapa? Tidak ngerti barangkali kebanyakan kita. Abu Hanifah siapa namanya? Sehingga kecintaan kita kepada para ulama terkikis. Maka perlu kita banyak belajar, termasuk biografi para sahabat, biografi para ulama, agar kita bisa mencontoh mereka. Karena orang bilang tak kenal maka tak sayang, dan kalau tak tahu maka belajar. Seperti itu. Baik, ini hadis pertama. Hadis kedua, Nabi SAW menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, ayatul munafiqi thalath, tanda orang munafik ada 3. Baik, 3 ini tidak menjadi pembatas. Berarti kalau tidak 3 ini berarti bukan tanda munafik, enggak seperti itu. Karena Nabi SAW menggunakan metode menyebutkan angka untuk mudah dipahami. Ya, di sini dikatakan ayatul munafiqi thalath, tanda orang munafik ada 3. Ini dilihat kita di bawah itu ada riwayat dari Abu Hurairah. Qaf Bukhari dan Muslim. Ta Tirmidzi, nun An-Nasa'i. Baik. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, janji mengingkari. Wa idza tumina khan, dititipin, dipercayain, khianat. Ada hadis serupa. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga sama dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 ciri, kalau ada pada seseorang dia menjadi seorang munafik sejati. Wa man kanat fihi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Kalau dia punya 1 dari 4 ini, maka dia akan menjadi orang berjatah, punya bagian kemunafikan itu sampai dia tinggalkan. Man idza haddatsa kadzab, kalau berbicara dia akan berdusta. Wa idza ahada ghadar, kalau dia janji dia akan ingkari. Wa idza khasama fajar, kalau dia berdebat dia akan melakukan segala cara yang parah. Ya. Nah, di sini disebutkan ada kesamaan. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf, sama. Kalau janji dia ingkari. Wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Kalau dia tadi itu disebutkan berjanji atau dia bertikai, maksudnya wa idza khasama, kalau dia bertikai atau berkasus sama orang, maka dia akan curang. Segala cara apapun dia akan tempuh untuk mengalahkan. Ini semua tanda munafik. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah nifaq amali. Nifaq amali itu selama orang masih beriman kepada Allah, selama dia masih tidak meragukan kebenaran syariat Islam, maka dia tidak sampai keluar dari agama Islam. Tapi bentuk-bentuk yang disebutkan dalam hadis ini bahaya, karena semua merupakan sifat munafik. Dan wallahu a'lam, ya, kita sangat khawatir kalau seandainya ini terbiasa banget dikerjakan seolah menjadi hal yang tidak apa-apa, remeh, ringan, sepele, sampai meningkat, numpuk, jadilah dia seorang munafik yang sejati betul. Ya, contohnya disebutkan, man idza haddatsa kadzab, kalau berbicara berdusta. Kadzab itu apa artinya? Kadzab itu artinya mukhalafatul waqi'. Disebut oleh para ulama, menyelisihi realita. Orang ngomong A padahal aslinya B, itu sudah menjadi sebuah kedustaan. Dan orang munafik itu seperti itu. Ketika berbicara, maka dia akan berdusta. Subhanallah, ada orang yang berdusta, ternyata kedustaan itu mau tidak mau harus ditutup dengan kedustaan lain pada saat akan ketahuan. Akhirnya dia membutuhkan kedustaan yang lain. Kemudian kedustaan ini akan terungkap, tutup dengan kedustaan yang lain. Terus sekali. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila
al-fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ketahui, hati-hati kalian dengan kebohongan, karena kebohongan itu akan membuat orang berdosa, dan berdosa itu akan menjebloskan orang ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ada orang yang dusta kemudian diikuti selalu dengan kedustaan, membiasakan diri dan hidup bersama orang-orang pendusta sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta yang handal. Para ulama mengatakan kedustaan merupakan dosa besar karena Nabi SAW ancam dengan neraka. Dan ini tanda munafik. Orang sama sekali tidak akan ada yang rela ketika dibilang kamu munafik. Tadi kita sebutkan, munafik adalah celaan. Tidak ada orang yang rela ketika dia memiliki sifat munafik itu. Betul, memang ada kedustaan yang wajib atau dianjurkan pada saat tidak ada jalan lain untuk tidak berbohong. Seperti hadis Nabi SAW yang sahih. Laisal kadzab man yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqula khairan. Tidak disebutkan pendusta orang yang berusaha mendamaikan dua pihak dan kubu yang bertikai, maka dia kembangkan perkataan atau membuat sebuah ucapan yang sebenarnya tidak ada. Antum dapat salam dari itu, nanti datang ke sini antum dapat salam dari itu, dia bilang katanya antum masya Allah, dipuji antum itu sama dia kayak gitu, datang ke sini lagi, padahal enggak. Ini namanya mengembangkan sebuah ucapan biar didamaikan. Ini tidak apa-apa. Para ulama mengasih contoh juga, misalkan ada orang dikejar oleh begal, kemudian mau diselamatkan, mau dibunuh ini. Tahu-tahu ada orang dimintai tolong. Kemudian dia datang, "Ana kalau enggak antum selamatkan, aku akan dibunuh sama orang-orang itu." Ya sudah, masuk ke rumahku, tutup. Tanya, datang begalnya datang. Lihat orang ini enggak? Dia wajib berdusta ini sekarang. Kalau tidak, bahaya orang yang tadi bisa digarap. Ini para ulama kasih contoh seperti itu. Tetapi masalahnya realita banyakkan orang tidak sampai sejauh itu. Mereka berdusta dengan hal yang ringan, seperti mendidik anak, awas begini, nanti begini, melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, tugas, jabatan, atau amanah, dan seterusnya. Kedustaan ketika dibangun dengan kedustaan perlu ditambah dengan kedustaan dan seterusnya. Hati-hati itu, dan Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan orang yang memang berusaha untuk menghindarkan diri dari kedustaan, kebohongan. Yang laporan, yang pendidikan, yang perdagangan. Kita lihat pasar, bisnis, transaksi apapun tidak boleh dalam syariat, menjadi haram. Di antara sebabnya adalah gharar, ketidakjelasan, penipuan. Man ghasya falaysa minna, kata Nabi SAW, barang siapa yang curang bukan termasuk golongan kami, kata Nabi SAW. Ini cuma bohong saja. Ternyata na'udzubillah. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji milisihi. Ini para ulama mengatakan meskipun janji ini wajib ditepati. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janji. Kemudian Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam, beliau mengatakan bahwa para ulama membagi kondisi. Ada orang yang memang dari awal janji untuk tidak ditepati. Ini yang jelas masuk dalam ancaman ini. Adapun orang yang dari awal sebenarnya pengen menepati, akan tapi ternyata dia nggak bisa, lemah, atau tidak mampu, atau dia mungkin berubah pikiran dan seterusnya, maka ini tetap jelek, akan tapi tidak masuk dalam kondisi kemunafikan. Meskipun ini pendapat di antara ulama, dan pendapat yang kuat adalah ketika seseorang berjanji maka dia tetap harus menepati. Bahkan seorang ulama, kalau tidak salah Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya, bagaimana engkau mengetahui orang-orang terpercaya dalam meriwayatkan hadis? Imam Ahmad mengatakan, bimawa'idihim, dengan janji mereka. Kalau ada janji, kok mereka tepat, disiplin, ketahui orang ini memang Masya Allah gitu. Satu saat ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau janjian sama orang
untuk minta dibelikan kambing, entah untuk kurban atau untuk kepentingan lain. Yang jelas, orang yang tadi janjian akan bertemu dengan Muhammad bin Sirin di pagi hari, tapi orang ini sibuk sampai lupa, kemudian baru ingat ketika menjelang zuhur. Di pasar, di tempat kerjanya, dia bilang, aduh, ana janji dengan Muhammad bin Sirin, aku pengen ketemuan pagi, apa ana harus ke sana ya? Teman-teman di pasar bilang, Bahlul, kalau kamu harus ke sana, sudah panjang sekali kamu tinggalkan. Kamu sudah kelewat waktunya lama banget. Kalau kamu ke sana, paling beliau juga sudah pergi. Nggak usah ke sana. Tapi orang tidak tenang, akhirnya datang ke situ. Ternyata mendapati Muhammad bin Sirin duduk lama. Lalu dia mengatakan, afwan, ana lupa. Dan teman-temanku mengejekku karena aku datang untuk menemui kamu setelah ana lupa berjam-jam ini. Kata Muhammad bin Sirin, beliau juga cela ini, kenapa kamu sampai meremehkan janji ini? Lalu Muhammad bin Sirin mengatakan, seandainya engkau belum datang, maka aku tidak tinggalkan tempat ini kecuali hanya untuk sholat dan buang hajat saja. Dan aku akan tetap tinggal di sini. Ini sisi yang diperagakan oleh para ulama ketika mereka janji, bukan dengan siapa-siapa ini, tetapi masalahnya ini karakter orang jujur itu mahal, sehingga ketika ada orang terpercaya di zaman Nabi SAW, maka betul-betul memiliki sebuah keistimewaan, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadhil ummah, orang terpercaya umat ini. Bahkan ketika Nabi SAW utus untuk menjadi orang kepercayaan Nabi SAW, mengajari atau diutus bersama para sahabatnya yang minta, maka beliau mengatakan, la ab'athanna ilaikum rajulan aminan haqqa amin, aku akan kirim kepada kalian orang yang terpercaya, dan dia betul-betul terpercaya sekali. Ternyata dikirim adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini mahal ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW wafat, kaum muhajirin dan ansar ribut, ini siapa yang jadi penggantinya? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, antum gak usah rame, sudah khilafah ini harus dipegang oleh orang Quraisy. Kalian pilih, ini Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah, ini orang yang terpercaya, siapa yang gak kenal beliau? Karena memang orang ini mahal kalau bisa terpercaya. Kemudian yang ketiga disebutkan, wa idza tumina khan, kalau dipercaya, diberi amanah, dititipin, maka dia tidak khianat. Ini juga sering didapati ya, dan sangat parah ketika seseorang mengkhianati orang yang sudah memberikan kepercayaan penuh kepada dia ya, sudah percaya banget kepada dia, dia khianati, subhanallah. Dan memang rata-rata orang yang akan diingkari itu, yang dikhianati itu justru orang yang sudah percaya. Kalau orang lain yang belum percaya, bukan dikhianati namanya, ditipu aja. Tapi ketika ada orang sudah percaya, semuanya diserahkan, tiba-tiba lari kabur, penampilan sama, sudah ngaji, kemudian ternyata utang tidak dibayar, kerja ternyata merugikan. Atau contoh lain yang jelas bagaimana bentuk seorang yang mengkhianati. Kita kalau berbicara tentang ini dan contohnya, barangkali dari awal sampai akhir tidak akan selesai semua pengajian, karena contohnya banyak dalam masalah harian, termasuk dalam masalah amanah apapun. Yang tadi dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ditambahi, wa idza khasama fajar, kalau berdebat maka dia akan mengalahkan dengan cara curang, dengan cara apapun, licik dan kotor. Wa idza khasama fajar, kalau dia bertikai maka dia akan menggunakan cara yang kotor, dosa dan licik. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, abghadul rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling dibenci dan dimurkai Allah adalah orang yang mulutnya banyak ngomong, tidak mau kalah ketika berbicara, dan khasim, suka dalam berdebat dan bertikai, dan dia tidak mau kalah sama sekali, termasuk ketika berurusan dengan orang, maka dia akan melakukan segala cara mengalahkannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis itu. Bukan hanya berdusta, memberikan kesaksian palsu,
Bahkan dia akan berusaha untuk membela sebuah kebatilan. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi al-aladul khasim, orang yang kata-katanya pedas, runcing dan tajam, termasuk al-khasim, orang yang suka bertikai, tidak mau kalah, ini termasuk orang yang berusaha membalikkan kebatilan menjadi kebenaran. Dia tahu ini salah, akan tetapi dia berusaha mengalahkan kebenaran. Bagaimana caranya? Dibalik faktanya, karena orator, karena piawai dalam bermain dan bersilat lidah. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pun bahkan pernah mengatakan, mungkin aku sebagai hakim gak ngerti. Innakum latakhtasimuna ilai, mungkin kalian bertikai di depanku, wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, bisa jadi sebagian kalian lebih pandai bersilat lidah, berargumen dari lawannya. Fa'aqdi lahu ala nahwin mimma asma'u min, maka aku putuskan sesuai dengan yang aku dengar saja, karena aku gak ngerti. Faman qadaitu lahu min haqqi akhi syai'an fala ya'khudhu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Barang siapa yang aku putuskan sementara sebenarnya dia menggasak atau merebut, merampas hak saudaranya, jangan diambil, karena sebenarnya itu adalah potongan dari api neraka. Ini bahaya sekali, dan ini kita nggak usah kasih contoh karena kebanyakan. Orang Arab bilang hadits wala haraj, omongkan aja sudah, semua contohnya banyak. Begitu. Maka ala kulli hal, ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Dan kita berlindung kepada Allah dan agar diselamatkan dari sifat-sifat ini. Dalam riwayat Muslim sampai dikatakan, ini tentunya berbicara tentang orang munafik yang asli ya, yang sejati. Sampai dikatakan orang yang punya dan bisa menggabungkan, mengkoleksi 4 ciri munafik, maka dia menjadi munafik yang sejati. Wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim, meskipun dia salat, meskipun dia puasa dan dia menyangka bahwa dirinya muslim, tapi kalau dia sudah menggabungkan itu khawatir dia adalah orang yang kafir. Tentunya ini disebut oleh juga Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau memang yang ditampilkan keimanan sementara yang disembunyikan adalah kekufuran. Tetapi memang itu tadi kita sebutkan, ada orang punya karakter meremehkan. Yang kita sebutkan ini bukan barang baru, pembahasan lama ini, kayak kita semua sepakat itu. Berdusta, kemudian janji mengingkari, kemudian diberi amanah tidak menunaikan, bahkan mengkhianati. Ini semua kita sepakat. Akan tetapi bentuknya saja memang beda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang skalanya, lingkupnya lebih luas. Tapi ini merupakan tanda-tanda kemunafikan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari yang seperti ini. Hadis ketiga. Ya. Hadis ketiga dan keempat ini sama artinya. Ya. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan yang sebelumnya maksud ana yang hadis yang keempat dan kelima yang sama, tapi kalau hadis ketiga ini sendirian. Hadis Bahz ibn Hakim an abihi an jaddi, kalau antum lihat di layar itu ada tulisannya nomor 17 ya. Kita bahas hadis yang ke-17, itu hadis ketiga malam ini. Dal itu maksudnya meriwayatkan Abu Dawud, dan ini juga disebutkan oleh periwayat yang lain ya, hadis-hadis yang banyak, tapi semua ketemu pada Bahz ibnu Hakim an abihi an jaddihi, seperti disebutkan di layar itu. Dari Bahz ibnu Hakim, dari ayahnya yaitu Hakim, dari kakeknya yaitu Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi. Kakeknya Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi itu sahabat Nabi SAW. Yang meriwayatkan ini namanya Bahz, itu cucunya. Cucunya meriwayatkan dari ayah, ayahnya meriwayatkan dari ayahnya lagi, yaitu sahabat. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Bahz ini saduq, tidak sampai thiqah. Thiqah itu hadisnya sahih. Kalau saduq artinya hadis dia hasan, di bawah sahih. Bapaknya Hakim, bapaknya Bahz namanya Hakim, ini juga sama, saduq, sehingga hadisnya juga hasan. Kalau Syekh Albani rahimahullah, wallahu a'lam, seingat ana beliau menghasankan juga hadis ini. Baik. Dari sahabat Muawiyah ibnu Haidah al-Qushairi, Nabi SAW menyatakan, iti harthaka anna syi'it. Kalau kamu mau berhubungan badan dengan istrimu,
silahkan datangi dari sisi manapun, ya, dari sisi manapun bebas. Yang penting di tempat yang sudah disediakan. Wa at'imha idza ta'imt, kasih makan dari apa yang kamu makan. Ini hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Waksuha idza iktasait, kalau kamu pakai baju, kamu kasih juga dia baju. Jangan kamu pakai baju sendiri, istrimu tidak punya baju sama sekali. Meskipun realitanya kebanyakan malah baju perempuan lebih banyak, ya, tetapi yang jelas ini merupakan tanggung jawab seorang suami. Dia perlu menyediakan pakaian untuk keluarga. Wala tuqabbih, di sini disebutkan wala tuqabbihil wajh. Wala tuqabbihil wajh, jangan engkau jelekkan mukanya. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat lebih lengkap, wala tuqabbih wala tadribil wajh, begitu. Jangan engkau jelekkan istrimu, engkau cela, dan jangan engkau pukul mukanya. Wala tadrib, di sini disebutkan begitu. Dalam riwayat lain ditambahi wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau boikot dia kecuali engkau dalam rumah. Ya, hadis ini seperti yang disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dan lainnya dengan sanad yang hasan tadi kita sebutkan. Muawiyah tanya kepada Nabi SAW, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaih? Ya Rasul, apa hak yang harus kita sebagai suami tunaikan kepada istri? Maka Nabi SAW menyatakan ini, tut'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasait. Kalau kamu makan, kamu kasih makan. Kalau kamu pakai baju, maka kasih pakaian keluargamu, seperti itu. Kemudian disebutkan di sini wala tadribil wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, seperti itu. Penggalan pertama berkaitan dengan urusan suami istri, dan ini sama dengan firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang-ladang kalian, silahkan datangi ladang kalian dari tempat yang kalian mau. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya harth atau tempat ladang ini artinya maudhi'ul walad, tempat munculnya atau dilahirkannya anak. Ini ada hadis yang sahih ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan, kanatil yahud, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kanatil yahudu taqul, dulu orang Yahudi di Madinah bilang, idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubliha jaa al-waladu ahwal. Kalau ada seorang suami ingin berhubungan badan dengan istrinya, tapi dengan gaya dari belakang, meskipun tempatnya di depan, dan memang dia lakukan sesuai tempatnya, cuman gayanya dari belakang saja. Ini kata orang Yahudi, maka anaknya akan kerok. Apa itu yang hitamnya ke tengah itu? Ya, ahwal. Jadi matanya nggak beres gitu, cacat gitu. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, ini orang Yahudi bilang kayak begini. Dan subhanallah, di beberapa riwayat disebutkan ada seorang muhajirin. Orang muhajirin kan orang Mekah, nikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Orang muhajirin kebiasaan dengan gaya yang tidak biasa dilakukan oleh gayanya orang Ansar. Ketika sudah nikah, mau berhubungan badan, rame dulu, lapor kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya Nabi SAW sampaikan ini, hadis ini. Nah, disebutkan dalam ayat itu, fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, silakan lakukan dari mana saja. Yang penting ghaira annahu fi simamin wahid. Yang penting tempatnya enggak boleh berubah. Kata Nabi SAW ketika berbicara seperti ini, termasuk dalam sebuah kasus. Orang Yahudi biasanya kalau perempuan-perempuan mereka datang bulan, maka orang Yahudi tidak mau membiarkan anak istri mereka yang sedang datang bulan itu di rumah, diusir keluar, cari tempat yang jauh, nggak diajak makan bareng gitu, dianggap najis, kotor dan seterusnya. Maka para sahabat tanya kepada Nabi SAW, ini orang Yahudi kayak gini nih, gimana yang benar? Turun firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yaitu mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang orang haid, katakan itu memang kotoran, maka jauhi berhubungan badan dengan istri dalam masalah itu hatta yathurun, sampai mereka suci. Nabi SAW akhirnya mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah, mau ngapa-ngapain silahkan
tapi jangan berhubungan badan. Sampai orang Yahudi marah. Orang Yahudi bilang, "Ma sya'nu hadzal rajul? Ma balaghahu 'anna syai'an illa khalafana fihi." Ini orang ngapain sih mencari-cari kebiasaan kita, nanti kita diselisihi sama dia, dibedain gitu. Ini sampai marahin Nabi orang Yahudi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang agama kita dibangun untuk menyelisihi kebiasaan orang lain. Karena agama kita lebih mulia. Yang lucu, sebagian kaum muslimin tidak ngerti. Ya, mereka marah kepada orang Yahudi, tetapi kebiasaan mereka dilakukan terus. Ini karena nggak belajar, akhirnya seperti itu. Baik, ini di bagian awal, kemudian disebutkan setelahnya, kasih makan dari yang kamu makan, kasih baju dari yang kamu pakai. Artinya, ya kamu harus adil. Dan ini merupakan tanggung jawab suami, kewajiban memberi nafkah. Dan subhanallah, ketika suami tidak takut kepada Allah, bukan hanya tidak memberi nafkah, bahkan berusaha menggerus kekayaan istri. Ini kasus tidak satu dua, ini banyak. Ketika kadang-kadang sebagian mereka pisah gonogini menjadi langganan pembahasan. Pertanyaan banyak, bahkan orang barangkali kita sudah susah dan capek untuk membahas bagaimana caranya, karena banyak sekali seperti itu. Nah, maka yang kita maksudkan, seorang laki-laki ketika dia misalkan siap menikah, maka siap untuk bertanggung jawab memberikan nafkah. Sebagaimana kalau seandainya dia ridha, mengizinkan istrinya bekerja, atau dia malah tidak bisa bekerja, atau bagaimana, maka dia tidak boleh melupakan tanggung jawabnya. Nah, kita harus pahamkan ini, para laki-laki mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki lebih kuat dari perempuan, pemimpin, karena memang Allah lebihkan mereka, dan juga karena harta yang mereka berikan. Para ulama memberikan tafsiran, artinya ketika bayar mahar, kemudian ketika beri nafkah. Kalau tidak beri nafkah, mana kelaki-lakiannya, mana itu? Nah, ini harus dipertanggungjawabkan. Etos kerja diperhatikan. Wajar kalau calon-calon mertua ini khawatirin ada orang jangan-jangan modal kelihatan penampilan aja kayak orang alim, tapi nggak mau kerja atau nggak mau tanggung jawab. Wajar sekali ketika ada kekhawatiran dari sebagian orang tua. Maka harus kita pahami, ini menjadi tanggung jawab laki-laki. Kemudian di sini disebutkan tidak boleh pukul muka, kemudian tidak boleh menjelekkan. Ini juga sama ya, kalau sampai kita menyaksikan beberapa tragedi, apalagi ini zaman-zaman medsos, viral, ada pertengkaran sampai pukul-pukulan, entah karena CCTV, apalagi karena ada orang lain yang di luar sampai sempat untuk mengkamera ada pasangan ribut. Ini salahnya salah semua ya. Salah semua. Orang juga yang suka mengkamera kondisi yang tidak baik ini, Allah alam, kita khawatir orang ini kayaknya nggak beres gitu. Ada kecelakaan, difoto. Ada orang sakit, dilihat, difoto, di video, diviralkan. Kemudian ada orang yang dalam kondisi tidak siap, diambil gambarnya termasuk yang sedang kayak begini. Ini kita khawatirkan kayaknya orang kayak begini ini lagi tidak sempurna, tidak normal gitu. Ya, ini aib harusnya ditutupi, bukannya malah cari masalah dengan seperti itu. Tapi yang jelas dalam riwayat ini dikatakan kalau ada masalah jangan sampai keluar. Ya, di sini kita paham apa yang pernah kita sampaikan kemarin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan ketika dimintai saran oleh seseorang, "Ini anakku, aku cintai sekali. Sekarang dia banyak orang lamar. Aku kasihkan ke siapa?" Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Zawwijha rajulan yattaqillah azza wa jal." Nikahkan dengan orang yang takut kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha yukrimuha wa in lam yuhibbuha la yadhlimuha. Orang bertakwa kepada Allah itu, kalau dia cinta kepada istrinya, dia akan muliakan. Kalau dia tidak cinta kepada istrinya, minimal tidak menzalimi. Orang yang berbuat zalim sampai melakukan kezaliman banyak itu karena tidak tahu agama itu. Ya, ala kulli hal, ini juga teguran dan ini menjadi pelajaran, termasuk dikatakan di sini wala tadrib, jangan pukul sampai muka ya. Enggak boleh. Tapi kalau mukul di sebagian badan dan pukulan itu
tidak melukai tetapi memberikan isyarat dan kesan, ini anak lagi marah nih gitu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai, istilahnya menyakiti, tetapi menunjukkan saja ini adalah pendidikan. Ini tidak apa-apa. Dan ini dalam kondisi memang sudah tidak bisa lagi dengan cara yang lain. Wallati takhafuna nushuzahunna, orang-orang wanita-wanita yang kalian takut mereka tidak taat, fa'idhuhunna, nasihati. Kalau nggak bisa lagi, wahjuruhunna fil madaji', diboikot, tidak apa-apa. Ini disebutkan dalam kelengkapan hadis ini, wala tahjur illa fil bait, jangan engkau boikot mereka kecuali di rumah saja. Dalam ayat disebutkan wahjuruhunna fil madaji', dalam ranjang silahkan diboikot. Tapi kalau diboikot keluar rumah, ya tidak apa-apa. Para ulama mengatakan ini larangan ini tidak haram ya, karena Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ketika memboikot istri-istrinya semuanya, beliau selama 1 bulan beliau cari masyrubah. Masyrubah itu sebuah tempat yang agak tinggi, dan beliau tinggal di situ selama 29 hari, tidak masuk ke kamar istri-istrinya sama sekali, karena Nabi SAW ingin beri pelajaran kepada mereka. Artinya memboikot boleh keluar rumah, tetapi yang jelas diperhatikan maslahatnya. Kalau seandainya ternyata itu juga enggak bermanfaat, wadribuhun, maka baru dipukul, tapi pukulannya yang mendidik, seperti itu. Kemudian kalau ternyata enggak bisa lagi, maka ayat yang berikutnya dalam surat An-Nisa disebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau masih enggak akur dan enggak bisa lagi ketemu, maka masing-masing mengutus seorang yang dipercaya untuk melakukan perdamaian, perundingan. Kalau memang Allah Azza wa Jalla menghendaki ada kebaikan, insyaallah diakurkan. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa, ya sudah. Apalagi kalau mau dipaksakan. Yang jelas ini juga merupakan penekanan dalam syariat bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab dan ada haknya. Istri sama, memiliki hak yang banyak, tapi mereka juga punya tanggung jawab. Semoga dengan belajar agama ini, keluarga kita semakin harmonis, semakin taat kepada Allah, dan kita ingin bahwa ketaatan itu bisa dirasakan bersama, bukan orang tuanya yang laki aja kelihatan alim tapi istrinya kacau, anak-anaknya juga nggak jelas, atau sebaliknya, dan seterusnya. Kemudian juga kita berharap mudah-mudahan keluarga ini dimasukkan sampai surga, ya, dengan cara mengikuti sama-sama ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang tanda orang munafik. Satu pembahasan yang menarik buat kita semuanya agar terhindar menjadi orang-orang yang munafik. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di chat WA, Anda bisa kirimkan ke nomor yang sama di 0218236543. Nah, kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, Anda berada di mana? Dengan Rudi di Tangerang, Pak. Ya, dengan Rudi Tangerang. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan begini Pak Ustadz, saya dipertemukan dengan seseorang gitu Ustadz ya, yang sebenarnya tidak sangat-sangat tidak diharapkan gitu Ustadz. Kemudian dan orang juga tidak menjalankan sunnah gitu Pak Ustadz. Terus tapi ketika saya mendoakan orang ini sesuatu yang kebaikan sama Allah, itu malah diijabah gitu Pak Ustadz. Hanya doa hidayah saja yang belum diijabah oleh Allah Pak Ustadz. Dan segala urusannya berhubungan dengan orang ini juga seakan-akan sama Allah dipermudah gitu Pak Ustadz. Nah, ini saya mohon sarannya kepada Ustadz, bagaimana ya supaya kita tidak sampai salah jalan dengan model-model orang yang seperti ini Ustadz. Kadang-kadang kan kita juga keimanannya agak longgar, atau kadang-kadang kita juga kefakiran ilmu yang menyebabkan takut nanti salah jalan atau gimana Ustadz. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz.
Baik, yang ana pahami tadi, dia dipertemukan dengan orangnya tidak sunnah, kemudian dia kalau doakan temannya ini akan menjadi baik dan dimudahkan urusannya. Ya, bagus. Kalau memang dia bisa mendoakan orang lain untuk kebaikan, alhamdulillah. Ya, itu yang ana pahami dari pertanyaan tadi, yang ana tangkap. Dia tadi ditemukan dengan orang, lalu dia kalau seandainya doakan orang tadi agar mendapat kebaikan, maka Allah ijabahi. Ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bertemu dengan siapapun, ditemukan dengan siapapun, kalau seandainya memang bisa mengajak kepada kebaikan, alhamdulillah. Tetapi kalau seandainya dikhawatirkan untuk agama kita, merugikan kita atau menggeret kita, tidak bisa mewarnai kita, tapi bahkan justru kita yang terwarnai, maka kita perlu hati-hati. Ya. Kemudian mendoakan orang lain agar dimudahkan Allah untuk memahami agama, beristiqamah, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dan doa yang sama, karena malaikat akan mengatakan amin walaka bil mithil. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan dan engkau juga mendapatkan hal yang serupa. Maka tidak mengapa ketika kita doakan siapapun termasuk orang tadi, tidak apa-apa. Allahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ibu Misyati dari Jambi Merangin. Ibu Misyati di Jambi ya. Silakan Ibu Misyati. Ya, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Kita kan suami istri. Kalau misalnya suami tidak istri tidak melayani suami, itu berdosa menurut Islam. Namanya nafsu itu kan kadang laki, kadang ibu-ibu ya ada. Kalau misalnya istri nggak melayani suami dosa, tapi kalau suami nggak melayani istri itu dosa apa enggak, Pak Ustadz? Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan luar tema kita Ustadz ya. Dan kepada Ustadz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Nabi SAW menyatakan, apabila seorang suami mengajak istrinya untuk urusan suami istri, kemudian istrinya menolak, maka malaikat akan melaknat sampai pagi. Dalam riwayat lain dikatakan hatta yarda anha zawjuha, sampai suaminya ridho dan memaafkan. Para ulama mengatakan tidak ada kontradiksi dalam riwayat ini, karena biasanya orang kalau marah malam maka paginya sudah surut marahnya. Di sini disebutkan bahwa urusan ranjang penting. Bahkan seringkali ketika orang tidak dicukupi dalam masalah itu, maka perbuatan dosa besar dengan mencari cara yang haram bisa terjadi. Dan ini tuntutannya memang untuk dua pasangan agar saling menjaga kehormatan. Sebagaimana istri wajib untuk menjaga kehormatan suami, maka suami pun demikian. Disebut oleh para ulama, dia perlu juga untuk mencukupkan kebutuhan istri, sehingga dalam masalah itu masing-masing dari pasangan memiliki hak dan kewajiban. Sebenarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahkan dalam masalah berdandan saja, beliau ingin berdandan di depan istrinya sebagaimana dia ingin istrinya berdandan di depan suami. Ya, tetapi dalam hadis tadi disebutkan bahwa apabila ada orang yang mengajak istrinya untuk berhubungan badan tapi istrinya menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Wallahu a'lam. Untuk mengatakan sebaliknya sama, ini membutuhkan dalil. Ya, Anda tidak tahu kalau seandainya memang ada dalil yang sama, maka kita bisa katakan iya,
Tetapi kalau seandainya tidak, maka untuk mencapai hukum yang sama dengan laknat malaikat atau yang semacamnya, dan ini semua adalah urusan amrul ghaib ya, yang tidak bisa kelihatan, maka seorang perlu mencari dalil. Tapi yang paling penting, bagaimana seorang suami menunaikan haknya, istri juga sama menunaikan haknya. Kalau masing-masing ingin adil dalam artian sama, kalau suami akan dapat bidadari, maka saya ingin juga dapat bidadara. Itu sering ditanyakan oleh para ibu-ibu, nanti kalau masuk surga gimana? Enak banget itu, suami dapat istri lagi dari para bidadari, sementara apa kita dapat bidadara? Itu nggak perlu dipertanyakan. Syekh Utsaimin ketika ditanya oleh seorang perempuan begitu, beliau mengatakan, kita ini masuk surga sudah alhamdulillah. Kok bisa-bisanya kau mikir yang seperti itu? Dulu Umar bin Khattab saja ketika akan wafat, beliau mengatakan, saya paling penting itu tidak ada dosa yang nyantol-nyantol atau yang memberatkan saya. Imbang nggak apa-apa sudah. Nah kita ini amal sudah tidak tidak banyak, tapi kita pede banget akan masuk surga dan minta keadilan depan Allah dengan cara seperti itu. Tapi yang jelas dari Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, kalau sudah masuk surga, fiha ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian butuhkan, yang kalian inginkan akan dapat. Sudah, itu akan apa aja sudah kita dapatkan, semuanya bahagia. Tapi itu nggak usah ditanyakan gitu, nggak usah ditanyakan. Nah, termasuk dalam masalah urusan pasutri ya, kita memiliki kewajiban yang sama untuk saling menjaga kehormatan. Tetapi apakah dalam hal yang disebutkan dalam hadis ini bakal sama? Kayak contohnya misalkan seorang suami ketika bekerja wajib untuk memberi makan istri. Apa kalau seandainya suami tidak kerja, istri yang bekerja, apakah dia wajib untuk memberi nafkah suami? Nah, ini ada beberapa yang kebalik. Suami tidak kerja, di rumah ngurus anak, cepokin, bersihin, beres-beres rumah, istri yang keluar ke sana kemari, bahkan dia yang berbisnis dan berkarir. Ini ada yang kebalik seperti ini. Tapi kalau sudah terjadi bagaimana? Ya hati-hati saja. Hati-hati saja, yang penting kita berusaha untuk menunaikan hak dan kewajiban. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan pada Anda untuk yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz. Silakan Pak Arifin. Ya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kalau ada dua pasangan, ya, yang satu cowoknya tunanetra, nah yang satu lagi janda gitu. Nah mereka tidak direstui Ustaz, sedangkan mereka saling mencintai, tidak direstui sama kedua orang tuanya. Nah bagaimana caranya untuk mereka menikah Ustaz? Apakah boleh walinya itu diwakili dengan wali hakim atau seperti apa Ustaz solusinya? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin, dan kepada Ustadz kami persilakan Ustadz memberikan jawaban. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita katakan secara hukum, ya, tidak boleh ada seorang wanita menikah tanpa wali. Ini menjadi pendapat dan penegasan para ulama jumhur. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh seorang wanita nikah tanpa wali. Ini harus dipahami. Yang kedua, wali itu macam-macam atau bertingkat-tingkat. Ada wali yang dekat, ada wali yang jauh, sesuai dengan urutan waris. Sehingga wali yang paling dekat orang tua, kalau tidak ada maka paman, kalau seandainya tidak maka saudara, dan seterusnya. Dan berpindahnya wali dari yang dekat ke yang jauh boleh dengan izin. Boleh dengan izin. Atau karena wali yang pertama tidak menunaikan tugasnya, karena dia berusaha untuk menghalangi orang yang diwaliin. Kalau seandainya dia berbuat zalim, maka perwalian bisa pindah ke perwalian orang berikutnya. Tapi kalau tidak, dan ternyata terjadi, ini disebut oleh para fuqaha, kalau seandainya ada seorang wanita
diwaliin oleh banyak orang. Artinya karena dia masih punya ayah, lalu dia punya paman, lalu dia punya saudara. Ayahnya nggak restui. Akhirnya dinikahkan oleh pamannya. Kemudian ayahnya datang, tidak terima. Bagaimana caranya? Sebagian ulama mengatakan pernikahannya batal. Karena ayahnya ada, kenapa pindah paksa kepada wali yang kedua? Ada sebagian ulama mengatakan nikahnya sah, tapi tinggal minta maaf dan minta keridhaan wali yang lebih dekat. Tapi yang jelas, ana lebih sarankan kepada penanya dan secara kasus yang real, seperti yang sering ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Masjid Nabawi. Ketika ada urusan yang sifatnya seperti ini, silahkan dikonsultasikan kepada yang berwenang. Jangan main keputusan sendiri. Silahkan dikonsultasikan ke PA, Pengadilan Agama. Mereka memiliki kewenangan, memiliki latar belakang, dan kasusnya tidak sedikit, sehingga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebab agar solusi itu bisa didapatkan. Mungkin dengan mediasi, dipanggil semua pihak yang berkaitan, kemudian ditanya juga kenapa tidak mau dan tidak merestui dan seterusnya. Ini insya Allah lebih bijak daripada seorang bilang cari wali di mana aja, atau wali hakim, atau apa. Ya, jadi itu yang Anda sarankan, dikonsultasikan kepada pihak yang berwenang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah Antum sampaikan, Ustaz. Atau pertanyaan yang kita angkat kembali, Ustaz, melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz mohon berikan penjelasan. Apakah seseorang yang melakukan perbuatan kemunafikan dia bisa berubah, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, insya Allah seorang bisa ketika dia berusaha, insya Allah. Karena jangankan kemunafikan, sifat kemunafikan, kekufuran yang sudah jelas kufur saja bisa berubah, bisa bertaubat. Orang yang kufur tadinya menyembah berhala bisa kemudian bertauhid kepada Allah. Yang penting dia bersungguh-sungguh, kemudian belajar, kemudian mencari sebab-sebab keistiqomahan, ya, cari kawan-kawan, cari lingkungan, kemudian berdoa kepada Allah, dan tekadnya harus betul-betul dibulatkan. Insya Allah bisa. Dan para ulama pun sampai berbeda pendapat untuk orang yang pernah ketahuan berdusta dalam hadis atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama banyak yang mengatakan tidak bisa diterima taubatnya. Maksudnya dari spesifik taubat dari berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara syariat silahkan antara Allah dan dia, tapi dari sisi periwayatan sudah nggak diterima lagi. Itu pun sebagian ulama mengatakan dari sisi periwayatan pun dia masih bisa diterima, dan mungkin sekali orang bisa berubah, ya. Tapi itu tadi, taubat itu syaratnya dia tinggalkan dosanya, dia sesali dosanya, kemudian dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban Antum, Ustaz, yang telah Antum berikan. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir melalui pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, bahwasannya dijelaskan dalam sebuah hadis, orang yang berbuat kemunafikan dia akan berada dalam kerak neraka yang paling dalam. Apakah ini menunjukkan bahwasannya perbuatan kemunafikan lebih besar dosa daripada perbuatan kekafiran, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, tadi kita sebutkan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat tadi, innal munafiqina fid darkil asfal, orang-orang munafikin dia akan dalam kerak neraka. Ini maksudnya adalah nifaqul akbar, nifaq i'tiqadi. Orang yang memang tidak beriman kepada Allah tapi menampilkan keimanan. Adapun orang beriman, dia melakukan dosa besar, itu namanya, kita sebutkan semua yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas tadi merupakan tanda kemunafikan. Para ulama menyebutkan itu sebagai tindakan dosa besar semua. Kalau seandainya dia tidak menganggap itu mubah, halal, maka insya Allah tidak sampai kufur. Kemudian selama dia masih beriman, maka dia telah melakukan tindakan yang bersifat dosa besar, ya, bersifat dosa besar. Bukan berarti kita meremehkan, akan tetapi tetap ini merupakan
sebuah ancaman, karena dosa besar itu dosa yang jika dilakukan Allah bisa murka, Allah ancam dengan tidak masuk surga, Allah ancam dengan neraka, atau di dunia dia bisa diberi hudud atau hukum-hukum yang memang sudah ditentukan oleh syariat dan diterapkan oleh negara dan pemerintah. Artinya ini dosa besar semua tidak gampang, ya, tidak gampang. Para ulama juga mengatakan bahwa dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah hanya karena ada orang yang amal solehnya banyak sampai dia betul-betul taubat. Adapun orang yang punya amal soleh yang banyak, amal soleh itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar, maka orangnya harus bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan chat WA yang sudah kami bacakan barusan merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam dan kami persilakan Ustaz. Baik, sebagai penutup ada sebuah ungkapan dari seorang ulama ahli hadis dan dikatakan beliau bermadhab Syafi'i, namanya Muhammad ibnu Khuzaimah rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Laisa li ahadin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun idza sahha al-khabar." Apabila ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka tidak pantas seseorang memiliki pendapat yang berseberangan dengan hadis tersebut. Artinya, seseorang kalau seandainya dia ingin memiliki pandangan, memiliki kebiasaan, memiliki pilihan, tapi ternyata berseberangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu kita sedang diuji oleh Allah. Apakah kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul jujur atau tidak? Maka semoga dengan sering mengkaji, belajar agama termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semakin siap untuk berlapang dada menerima kebenaran dan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sekalipun berbeda dengan kebiasaan kita maupun apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan yang kita belajar bermanfaat dan waktu ini berbarokah dan berpahala, tidak ada yang sia-sia. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di sela-sela kesibukan antum, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah antum berikan kepada kita semuanya. Setelah materi yang telah antum paparkan dan juga jawaban-jawaban yang telah antum berikan untuk kita semuanya, kami ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana dan keluarga antum, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keluasan ilmu bagi antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum, insyaallah, Allahumma amin. Untuk Anda semuanya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat roja dimanapun antum berada yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kebersamaan Anda, dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Sahih Jami'us Shaghir yang akan beliau sampaikan dan paparkan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf atas kekurangan yang kami hadirkan di hadapan Anda semuanya, dan dibukakan pintu maaf untuk kami semuanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu